Shalom, perkenalkan nama saya Stephanie Elulende, saya dari kelas 12 IPA 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kelemahan dan kelebihan masing-masing model atom menurut ahlinya. Sebelum saya membahas kelemahan dan kelebihan masing-masing atom, saya akan membahas terlebih dahulu tentang teori atom. Yang pertama yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah teori atom yang paling kuno, yaitu teori atom Dalton. Definisi atom menurut Dalton itu sendiri adalah setiap unsur kimia yang tersusun oleh partikel-partikel kecil yang tidak dapat dihancurkan dan dipisahkan disebut dengan atom. Jadi ceritanya dari zaman dahulu orang-orang sudah mulai berpikir bahwa atom itu merupakan partikel-partikel yang paling kecil dari suatu materi. Sehingga Dalton mencoba mengemukakan gagasan dia tentang atom itu sendiri. Menurut Dalton, atom itu seperti bola pejal. Seperti gambar di sini. Setelah Dalton mengemukakan sebuah teorinya, kemudian muncullah sebuah teori dari seorang ilmuwan yang bernama Thomson. Jadi ceritanya dulu ada sebuah fenomena bahwa atom itu memiliki muatan. Nah, kemudian si Thomson ini membuat sebuah percobaan, yaitu dengan menggunakan tabung sinar katoda. Setelah Thomson melakukan sebuah percobaan, Thomson kemudian menyimpulkan ternyata atom itu memiliki muatan, yaitu bersifat positif dan bersifat negatif. Di teori Dalton sebelumnya, Dalton menyimpulkan ternyata atom itu berbentuk seperti bola pejal. Namun di teori Thomson kali ini, Thomson mengatakan bahwa atom itu berbentuk seperti kue kismis, di mana rotinya itu umpama muatan positif dan di dalamnya itu muatan negatif. Setelah Thomson mengemukakan sebuah teorinya tadi, ternyata ada seorang ilmuwan yang kurang percaya dengan teori Thomson, yaitu Rutherford. Rutherford melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Percobaan tersebut bertujuan untuk membuktikan atau menguji pendapat tentang Dalton dan Thomson, yakni apakah betul atom itu berbentuk bola pejal dan apakah betul atom itu berbentuk seperti kue kismis. Secara ringkas, Rutherford mengemukakan sebuah teori. Yang pertama, atom itu terdiri dari muatan positif dan negatif, di mana kedua muatan tersebut mempunyai jarak yang lebih besar atau jauh dibandingkan dengan ukuran kedua muatan tersebut. Yang kedua, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron bergerak mengelilingi inti atom. Yang ketiga, inti atom dan elektron mempunyai gaya tarik-menarik. Kita masuk pada teori yang terakhir, yaitu teori atom Bohr. Seorang ilmuwan yang sangat jenius pada masanya yang bernama Niels Bohr, dia penasaran dengan teori Rutherford. Dia mencoba membuat beberapa eksperimen, dan dari eksperimen ini dia mencoba untuk mencari tahu apa benar atom di tengahnya ada yang positif dan di luarnya itu ada yang negatif. Sehingga Bohr mengemukakan sebuah teori yang pertama, elektron berputar mengelilingi inti atau proton dalam pengaruh gaya elektrostatis. Yang kedua, elektron tidak dapat beredar mengelilingi atom pada sembarang lintasan, tetapi hanya sekedar beredar melalui lintasan-lintasan tertentu dalam keadaan stabil. Yang ketiga, lintasan yang diperbolehkan untuk dilalui elektron harus memenuhi momentum sebesar. Demikian penjelasan saya tentang teori-teori atom menurut ahlinya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kelemahan dan kelebihan masing-masingnya. Kelemahan teori Dalton yang pertama, Dalton menerangkan bahwa atom tidak bisa dibagi lagi. Namun, seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi semakin canggih, diketahui inti atom masih dapat terbagi lagi ke dalam bentuk partikel-partikel dasar yang lebih kecil dari atom, yaitu elektron, proton, dan neutron. Yang kedua, Dalton mengatakan bahwa atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Namun, ketika atom diuji coba dengan reaksi nuklir, akan menghasilkan satu atom menjadi suatu unsur yang lain. Dan kelemahan yang terakhir, Dalton mengatakan perbandingan suatu senyawa mempunyai bilangan bulat dan sederhana. Tapi seiring perkembangan diketahui bahwa terdapat perbandingan bilangan yang tidak bulat. Kelebihan teori atom Dalton, yang pertama, dengan adanya teori ini membuat ilmuwan lain terheran untuk mempelajari atom secara lebih terperinci atau lebih mendalam, sehingga muncul model atom yang lebih kompleks. Yang kedua, dapat menerangkan hukum kekalahan massa. Dan yang ketiga, dapat menerangkan hukum perbandingan tetap. Kelemahan teori Thomson ini, jadi Thomson ini tidak bisa menjelaskan susunan muatan yang bersifat negatif dan positif dalam bola atom tersebut. Sedangkan kelebihannya, Thomson membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom, yang berarti atom bukan merupakan
partikel paling terkecil dalam suatu unsur. Pada teori Rutherford juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelebihan teori Rutherford adalah pada hasil percobaan hamburan sinar alfa. Selain itu juga dapat menjelaskan adanya inti atom yang bermuatan positif. Sedangkan kelemahan dari teori Rutherford mengenai elektron yang mengelilingi inti atom, jika elektron bermuatan negatif mengelilingi inti atom yang bermuatan positif, seharusnya elektron akan kehabisan energi. Tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh Rutherford, sehingga hal ini bertentangan dengan teori Maxwell mengenai hukum fisika klasik. Yang terakhir adalah kelemahan dan kelebihan teori atom Bohr. Kelebihannya yang pertama, teori Bohr ini dapat menyempurnakan teori sebelumnya, yaitu teori Rutherford. Selain itu juga dapat menjelaskan elektron yang beredar mengelilingi inti atom mempunyai lintasan dan energi. Jika ingin berpindah dari kulit rendah ke kulit yang lebih tinggi, akan menyerap energi, sedangkan dari kulit lebih tinggi ke rendah akan melepaskan energi. Kelemahan teori Bohr yang pertama, tidak dapat menjelaskan spektrum atom lebih besar dari hidrogen. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan efek Zeeman. Sekian dari video saya tentang teori-teori atom, serta kelemahan dan kelebihan masing-masing teori menurut ahlinya. Shalom dan terima kasih.